Kemarin kan Miss Elinda itu ngasih subsidi kesehatan. Oke? Jadi sembuh deh sekarang. Ya, jadi sembuh sekarang setelah dikasih subsidi kesehatan. Member-membernya udah pada sadar sekarang bahwa BBH itu investasi bodong, skema ponzi. Hai, aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi BBH. Wah, banyak DM yang ngasih informasi ke saya. Mungkin dari member-member BBH yang sudah sadar gitu ya. Bang, bener ini BBH tanggal 8 katanya WD libur gitu. Aduh, katanya aplikasi canggih, tapi ada libur nasional, WD-nya ikutan libur. Apaan itu? Nah, di sini informasinya langsung saja lah ya, biar hemat durasi teman-teman. Karena tanggal 8 Februari 2024 merupakan hari libur nasional di Indonesia, perusahaan BBH kami telah berkali-kali berkomunikasi dan bernegosiasi dengan perusahaan pembayaran keuangan di Indonesia. Perusahaan pembayaran keuangan di Indonesia itu apa? Sebutkan. Apakah Link Aja? Apakah OI? Apakah banyak kan yang bisa virtual account itu? Apakah yang Tri Usaha Berkat itu LinkQ? Atau apa? Nggak disebutkan. Gitu kan? Terus di sini terlepas dari upaya terbaik kami, perusahaan pembayaran keuangan Indonesia akhirnya memutuskan. Perusahaan pembayaran keuangannya apa namanya? Sebutkan. Mereka nggak menyebutkan kenapa. Kenapa mereka nggak menyebutkan? Di sini hanya menyebutkan perusahaan pembayaran keuangan Indonesia. Kan biasanya di Ponzi itu lewat LinkQ atau kebanyakan sih LinkQ gitu ya. Yang kalau nggak salah PT Tri Usaha Berkat apa gitu ya. Virtual account-nya itu menggunakan itu. Mereka nggak disebutkan. Soalnya kenapa? Kalau mereka sebutkan perusahaan pembayaran keuangan di Indonesia yang mereka maksud itu siapa, semua orang bisa nge-DM, bisa nanya. Misal, di BBH menggunakan apa? Virtual account-nya atau WD-nya itu atau depo WD gitu kan? Itu kan ada virtual account ya. Ngerti nggak maksud saya? Nah itu. Kalau mereka menyebutkan perusahaan pembayaran keuangannya yang mereka maksud itu disebutkan, membernya bisa nanya ke perusahaan pembayaran keuangan yang dimaksud si BBH Miss Caroline Bennett Dung itu. Termasuk saya bisa menanyakan, misal nih contoh, yang dimaksud perusahaan pembayarannya itu misalnya aplikasi atau menggunakan LinkQ. Nah, saya bisa nanya ke LinkQ, benar nggak kerjasama sama BBH? Benar nggak tanggal 8 libur? Gitu kan? Anda semua juga bisa menanyakan ke LinkQ, misal kalau LinkQ. Kayak gitu teman-teman. Nah, tapi mereka nggak menyebutkan perusahaan pembayaran keuangan Indonesia itu apa gitu. Nggak menyebutkan. Karena ya semua orang bisa menanyakan langsung ke perusahaan yang dimaksudnya. Terus di sini memutuskan untuk mengambil hari libur pada hari libur tersebut. Oleh karena itu perusahaan BBH kami menghentikan layanan penarikan selama 1 hari. Tanggal 8 Februari, ya tanggal 8 ya hari ini ya. Ya meskipun menurut saya ini telat, harusnya kemarin tanggal 7 kalian WD all semua tuh, member-member BBH. Jangan percaya sama leader-leader kalian. WD all aja semua. Tarik semua aset kalian tanggal 7 kemarin, gitu kan. Kami menyatakan bahwa semua layanan penarikan pada tanggal 9 Februari akan tetap berjalan seperti biasa. Nah, mereka menjanjikan tanggal 9. Yakin? Tanggal 9 akan berjalan seperti biasa? Atau ada alasan lain? Main tenis kah? Atau apa? Kalau benar bisa tanggal 9 Februari penarikan berjalan secara normal lagi, saya sarankan Anda semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, WD all. Tarik semua aset yang ada di BBH kalian. Terserah kalian mau percaya sama saya atau sama leader kalian yang udah jelas mereka itu bebek culas, suka jerumusin kalian ke investasi bodong sama ponzi. Kalau ada yang nanya, tetap saran saya kalau tanggal 9 Februari itu benar, WD-nya bisa berjalan normal kembali. Jangan disisain, jangan digulung. Percaya sama saya, WD all semuanya. Tarik semua aset. Oke? Paham kan? Kalau kalian nggak mau jadi korban scam, korban penipuan BBH ini. BBH ini dari awal sudah scam, sudah melakukan penipuan. Hilangkan mindset kalian tentang cuan. Mencatut nama BBH aja itu udah scam penipuan, bos. Mencatut nama perusahaan orang lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,
Itu kan penipuan. Nama kalian dicatut buat minta sumbangan. Padahal kalian nggak tahu, itu penipuan. Contoh kayak gitu. Makanya berpikir logis gitu, berpikir sehat gitu. Nah, di sini masih banyak ternyata setelah pengumuman itu yang masih promosi, ya mereka bebek culas. Kan saya selalu mengingatkan, di balik korban investasi bodong skema Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu bebek culas, pemain Ponzi, penikmat investasi bodong gitu. Mereka diuntungkan untung. Dari mana keuntungan mereka? Dari uang deposit member baru yang join ke BBH. Jadi ketika kalian deposit di BBH, misal kalian deposit 10 juta nih, uang kalian yang 10 juta itu udah bercecer, ngasih komisi ke orang yang pertama ngajak kalian. Orang yang pertama ngajak kalian punya atasan lagi, duit kalian dimasukin ke sini, komisi buat ngebayar dia. Yang ini punya lagi diajak sini, punya lagi atasan ini, ya. Nah, duit kalian itu dikasih juga ke sini, terus merembet ke atas. Ujung-ujungnya yang paling untung siapa? Bandar Ponzi, ya, yang punya BBH ini, komplotan scammer yang paling Kamboja nih, ya, komplotan BBH ini. Sama aja kayak Simonida Media. Sukses terus BBH. Ya udahlah, kalau sukses aja kalian gitu. Gini ya teman-teman. Kalau kalian sukses di Ponzi, itu tuh kesuksesan kalian itu penderitaan orang lain, dari kerugian orang lain. Kalau ada yang komen, selama ini masih membayar, ya. Selama itu nanti kalian kena scam. Kayak gitu kan. Memang di Ponzi itu ada yang diuntungkan, leader Ponzi, orang yang pertama kali ngajak kalian, atau orang yang banyak bawahannya itu untung. Tapi si malakama itu, keuntungannya itu dari kerugian orang lain. Dan kalian kalau berani, kalau cerdas, ketika kalian kena scam di BBH, minta pertanggungjawaban sama yang bilang untung sukses itu. Karena mereka turut serta menikmati duit kalian, duit deposit kalian. Kenapa? Karena orang yang turut serta mempromosikan investasi bodong itu bisa kena pasal. Ya, perdata dulu, mintai pertanggungjawaban. Kalian rugi berapa? Minta tanggung jawab sama orang yang pertama kali ngajak kalian. Gitu. Kalau kalian nggak paham, kalian nanti kena scam, langsung ke kantor polisi. Kena tipu gini-gini, siapa yang ngajak Anda? Nanti dapat tuh si leadernya. Paling sama Pak polisinya nanti. Berani nggak nih ganti tanggung jawab nih kerugian orang yang diajaknya? Gitu, ya. Lanjut teman-teman. Nah, di sini juga, yuk yang mau ikut BBH, aduh masih aja ada yang promosi, ya. WD udah di stop juga sehari, ya. Ya meskipun sehari, tanggal 9-nya feeling gue sih bermasalah gitu. Ini BBH itu mau scam teman-teman, mau kabur menjelang tahun baru Cina, gitu ya. Terus di sini ada yang berani mengatakan bahwa BBH resmi dan legal di Indonesia. Apa sih nih orang? Kalau nanti BBH viral pas scamnya, apa sih nih orang? Blow on, cari member sampai bilang investasi bodong legal. Udah jelas ilegal skema Ponzi, masih dikatakan legal. Ini apa sih nih, ya? Kalian kalau ada yang menjadi bawahan orang ini, screenshot aja nih, ya, buktinya, atau main ke Instagram saya. Terus di sini BBHIND APK legal. Nah, ini juga sama, blow on. Kenapa mereka ngibul legal, bilang legal? Ya untuk meyakinkan kalian, calon membernya, calon korban, calon bebek dungu. Leader Ponzi kan suka ngibul, sama kayak Bandar Ponzinya ngibul, BBH cuma nyomot doang, perusahaan asal Inggris. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Solusinya, ya, kalian jangan mau dininak bobokan sama leader Ponzi sama Bandar Ponzi. Jadi kalau tanggal 9 itu bisa WD all semua. Tarik semua aset kalian semua di BBH. Gak masalah kan? Tarik aset kalian di BBH semua. Kalau mau ngebuktiin omongan gua, tarik semua aset kalian di BBH. Gitu ya. Jangan sampai kalian menjadi korban BBH, salah satu korban BBH. Kasihan saya. Nanti kalau misal kalian udah ditarik di WD all semua, oh ini kok nggak scam? Ya terserah kalian. Mau depo lagi gitu, terserah kalian. Kalau masih blow on, gitu teman-teman. Oke, itu saja informasi BBH saat ini. Banyak sekali orang
akun-akun yang nge-DM Instagram saya ngasih info ini gimana, mungkin mereka yang nge-DM saya itu yang udah pada sadar, yang udah pada sehat ya. Kemarin kan Miss Elinda itu ngasih subsidi kesehatan, oke? Jadi sembuh deh sekarang ya, jadi sembuh sekarang setelah dikasih subsidi kesehatan. Member-membernya udah pada sadar sekarang bahwa BBH itu investasi bodong, skema ponzi gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan saya pastikan BBH ini cepat atau lambat, esok atau lusa pasti scam, melakukan penipuan. Ingat, scam itu bukan berhenti beroperasional, bukan tutup, bukan bangkrut, tapi scam artinya penipuan. SCAM, nggak percaya cek di Google, SCAM apa artinya? Tipuan atau penipuan.